Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Perkenalkan, saya Pendeta David Arthur Hukom, Pendeta Ketua Majelis Jemaat IGPB Jemaat Gamaliel Madiun, Jawa Timur. Pagi hari ini saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk mempersiapkan Alkitab, lalu membukanya pada Kisah Para Rasul pasal 20. Ayat 20 sampai dengan 21. Kisah Para Rasul pada pasal 20 ayat 20 sampai dengan 21. Jika sudah mendapatkannya, biarkan Alkitab kita terbuka. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih untuk pagi hari yang Tuhan berikan untuk kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih senantiasa Tuhan limpahkan kepada kami. Sebelum kami melanjutkan langkah hidup kami, biarlah firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan pada saat ini boleh menjadi pegangan bagi kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Kisah Para Rasul pada pasal 20 ayat 20 sampai dengan 21 berdasarkan terjemahan Alkitab yang kedua, terjemahan baru kedua, menyatakan kepada kita demikian. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah lalai melakukan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di depan umum maupun dalam perkumpulan di rumah-rumah. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasih, bacaan kita pada pagi hari ini memperlihatkan kepada kita jika Rasul Paulus merasa dalam pelayanan yang dilakukan banyak mencucurkan air mata, menghadapi berbagai macam ancaman pembunuhan dari orang-orang yang tidak menyenanginya. Rasul Paulus menyampaikan pengalaman pelayanannya dengan kerendahan hati dan memperlihatkan jika pekerjaannya itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Rasul Paulus juga memperlihatkan kepada kita saat menjelaskan pelayanannya jika dirinya sangat menggantungkan segala sesuatunya kepada Allah yang mengutusnya dan dirinya merasa sudah memenuhi panggilannya sebagai seorang penginjil yang memberikan diri secara total supaya pada akhirnya apa yang Allah inginkan itu dapat terwujud dalam kehidupan Paulus sebagai seorang penginjil. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, Rasul Paulus menyampaikan jika dirinya berhadapan dengan orang-orang Yunani, orang-orang Yahudi yang memberikan perlawanan kepada Rasul Paulus dalam tugas tanggung jawab penginjilannya. Kondisi ini tidak menjadi penghalang bagi Rasul Paulus untuk terus melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanannya. Rasul Paulus menggunakan segala kemungkinan dan tidak pernah bergantung kepada siapapun. Segala bentuk pemberitaan yang dilakukan oleh Paulus senantiasa menjadi sebuah kesaksian yang menggambarkan bukan Paulusnya yang jauh lebih besar, tapi Tuhan yang jauh lebih berkuasa dalam kehidupan Rasul Paulus dan memampukan Rasul Paulus untuk bisa melewati berbagai macam persoalan-persoalan, tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelayanan. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, Rasul Paulus menyampaikan jika pemberitaannya itu bertujuan supaya orang-orang Yahudi mengalami pertobatan, percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasih serta anak-anak yang juga Tuhan Yesus kasihi, pengalaman pelayanan Rasul Paulus menjadi salah satu bentuk motivasi yang disampaikan kepada kita, khususnya kepada kita yang mengaku diri sebagai seorang pelayan. Pelayanan yang dilakukan itu tidak selamanya berjalan lancar, tidak selamanya berjalan dengan aman. Ada hambatan
dan ada tantangan. Dan semuanya itu seharusnya memotivasi kita untuk dapat terus memberikan yang terbaik dalam pelayanan. Penolakan yang terjadi dalam pelayanan yang kita lakukan tentunya juga tidak menyurutkan semangat pelayanan yang ada dalam diri kita. Kadang-kadang ketika ada hambatan, kita merasa bahwa pelayanan kita tidak perlu dilanjutkan. Ada tantangan, pelayanan kita tidak perlu dilanjutkan. Ada penolakan, lalu pada akhirnya kita menjadi down dan tidak melanjutkan pelayanan. Karena kita merasa bahwa apa yang kita lakukan harusnya diterima oleh orang lain karena saya sudah lakukan yang baik, karena saya sudah berusaha untuk memberikan sebuah pengajaran yang baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak yang Tuhan Yesus kasih, jika Rasul Paulus dapat terus memberitakan Injil dengan baik, maka tentunya kita juga harus dapat melakukannya dengan baik. Setidaknya, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk tidak mau dan tidak mudah menyerah dalam tugas pelayanan pemberitaan Injil yang dipercayakan kepada kita. Hal ini tentu juga mengingatkan kita sebagai seorang pelayan. Jangan hanya kita semangat melayani ketika kita baru peneguhan. Jangan juga kita semangat melayani ketika kita baru masuk ke satu jemaat yang baru gitu ya. Merasa baru, mesra, dan segala sesuatunya. Nah, pelayanan yang penuh tantangan harus tetap kita lakukan dengan semangat meski banyak persoalan yang kita hadapi. Sebab kita meyakini dalam pelayanan yang kita lakukan ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Toh pelayanan kita kan tidak hanya bicara soal pelayanan ke dalam, tapi juga pelayanan keluar. Kita tidak hanya bertemu dengan orang-orang dengan berbagai macam karakter, tapi kita bertemu juga dengan perkembangan teknologi yang harus dijembatani, karena itu juga menjadi tantangan dalam pelayanan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, pengalaman Rasul Paulus juga mengingatkan kita untuk mau mendukung pelayanan para pelayan yang dipercayakan oleh Tuhan. Jadi kalau tadi saya katakan bicaranya adalah soal para pelayan, sekarang juga yang tidak menjadi seorang pelayan, yang katakanlah orang selalu mengatakan saya jemaat biasa. Jemaat harus memberikan dukungan seharusnya kepada para pelayan Tuhan agar supaya pelayanan yang dilakukan itu menjadi sungguh-sungguh nyata. Jangan hanya mendukung para pelayan Tuhan ketika para pelayan Tuhan itu menyenangkan kita. Tapi ketika mereka tidak bisa menyenangkan kita, lalu kita menolak keberadaan mereka secara berjemaah. Kita merasa bahwa, pelayan A ini tidak sesuai dengan harapan saya, maka mari kita tolak sama-sama. Padahal awal mulanya kita mendukung mereka untuk menjadi seorang pelayan. Kita menerima dengan bahasa yang sangat baik bahwa mereka adalah seorang pelayan yang harus didukung. Harusnya ketika ada seorang pelayan ditempatkan dalam kehidupan bergereja dan berjemaat, mereka harus didukung dengan sangat baik. Karena mereka mengingatkan segala sesuatu yang baik, mengajarkan segala sesuatu yang baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasih, pemberitaan Injil itu menjadi tugas dan tanggung jawab semua generasi. Maka kita harus melakukannya dengan penuh semangat, dengan kerendahan hati, serta mendukung pekerjaan yang dilakukan oleh para pelayan dengan penuh sukacita. Dalam kerendahan hati itu, kita menyadari kapasitas kita sebagai umat yang diselamatkan oleh Tuhan, sebagai orang yang harus berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan keselamatan kepada kita, dan kita harusnya juga memberikan dukungan dalam tugas tanggung jawab pelayanan. Sebab kalau kita tidak mendukung dengan semangat, kalau kita tidak mendukung dengan kerendahan hati, kalau kita tidak mendukung dengan sukacita, maka tugas dan tanggung jawab pelayanan itu tidak dapat berjalan dengan baik. Maka dari itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat melanjutkan kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari di sepanjang hari ini. Selamat mendukung pelayanan dan pemberitaan Injil dengan penuh sukacita dan kerendahan hati. Dan yakinlah bahwa apa yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari lakukan tentu menjadi berkat bagi kehidupan gereja dan masyarakat yang hadir di tengah-tengah dunia yang sangat majemuk ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian.
Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami berterima kasih kepada Tuhan atas kasih dan kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih kalau kami sudah diingatkan untuk melakukan tugas tanggung jawab pelayanan kami dengan totalitas, dengan sebuah semangat. Apapun hambatan dan tantangan yang kami hadapi, ditolak atau diterima, kami tetap melakukan hal yang baik. Dan kami juga diingatkan bahwa kami harus mendukung para pelayan Tuhan yang melakukan pelayanan, agar supaya apa yang Tuhan inginkan hadir dalam kehidupan kami bersama dapat terwujud. Dan biarlah lewat apa yang kami lakukan, kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang berjumpa dengan kami. Bapa di surga, Allah yang mengasihi kami menyerahkan kehidupan kami seluruhnya di sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang senantiasa menolong, melindungi, dan memampukan kami untuk bisa menghadirkan cinta kasih Kristus, sehingga damai sejahtera boleh sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kami bersama-sama dengan yang lain. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, terima kasih untuk kebaikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari menyaksikan renungan ini. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu. Salam dari Kota Pendekar, Madiun. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian.